Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kami dari hari ke hari sampai saat ini. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan 19, tema kehidupan setiap orang berada di bawah kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ester menceritakan kehidupan orang Yahudi setelah pembuangan Babel dalam kerajaan Persia, di mana rajanya
Ahasveros yang menguasai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Di sejumlah daerah inilah orang Yahudi hidup berpencar. Saudaraku, tema kehidupan setiap orang berada di bawah kuasa Tuhan. Artinya, saudaraku, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan seseorang. Seperti Esther yang menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti, dan Mordekai yang mendapat kehormatan dari Raja Ahasveros yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh petinggi kerajaan seperti Haman. Saudaraku, Haman petinggi kerajaan dan kepercayaan raja hendak memusnahkan semua orang Yahudi yang ada dalam kerajaan Persia. Namun saudaraku, Allah yang berdaulat dalam kehidupan setiap orang membalikkan keadaan. Haman yang akan menggantung Mordekai, justru dia sendiri yang digantung. Saudaraku, dalam peristiwa ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa Allah yang berdaulat dalam kehidupan setiap orang, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita semua, sehingga Allah dapat merubah keadaan setiap orang tanpa satu kuasa pun yang dapat mempengaruhinya. Demikianlah juga kehidupan kita di masa lampau. Banyak cita-cita maupun rencana-rencana kita, menurut kita, tidak berhasil. Namun kehidupan kita tetap survive sampai sekarang. Hal seperti ini juga akan terjadi masa sekarang dan di masa yang akan datang. Bahwa hidup kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi namun kita harus sikapi dengan sukacita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.